serem ya, serem banget karena itu terjadi emang nggak cuman sehari 2 hari, Ya. tapi itu bisa sampai hampir mau 3 bulan, 3 bulan lebih gitu. Oh my Wow, lama God. banget ya. Hai teman Yaung. Buat teman Yaung dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita di Millennial Corner. Dan kali ini kita nggak berdua ya, Match ya. Karena sudah ada siapa Anda? Saya Derama. Dan masih tetap dengan aku Jul dan Aku Mecha Ailis. kenapa sekarang ada Derama? Karena dia mau menceritakan tentang pengalaman mistisnya Ya, ya. benar. Betul nggak sih? Wow. Kalau banyak banget pengalaman mistisnya. Kalau dibilang banyak enggak sih, cuman ada beberapa. Nah, apa itu kamu kenapa sih bisa kayak mengalami hal-hal mistis kayak gitu? Saya juga kurang tahu sih. Apa karena kamu amis gitu? Amis. Manis Mungkin orangnya manis. Ya. Jadi kayak cuman orang-orang aja yang suka, tapi pada orang-orang dari makhluk dunia Wow. lain itu pun juga mengikuti Anda gitu Kalau ya. itu lebih mengerikan ya. Mending gak manis sekalian Dengan gitu. nggak usah manis ya. Kalau aku sih mendingan manis tapi hantu biar nggak tapi pahit untuk hantu. Oh, betul. Iya. Iya. Nah, coba dong ceritain hal yang paling seram yang pernah kamu alami. Hal gitu. terseram. Hal terseram itu mungkin terjadi di sekitar tahun 2017-an. Itu memang yang terkesan menurut aku lebih ke serem ya. Serem banget karena itu terjadi emang nggak cuman sehari 2 hari, Ya. tapi itu bisa sampai hampir mau 3 bulan, 3 bulan lebih gitu. Wow, my lama God. banget ya. Jadi itu Jadi selama gimana sih? 3 bulan itu kamu dibayang-bayangin sama dia atau digangguin atau gimana tuh? Itu kayak dibayang-bayangin. Kalau ngebayang-bayangin enggak sih, cuman kayak memang mengganggu. Bungkelekan gitu ayah. Kalau bungkelekan itu kayak melihat. Heeh. Kalau melihat aku belum pernah memang Cuma melihat. samar-samar aja. Kalau samar-samar ya cuman kayak suara-suara kayak gitu. Itu awalnya gimana tuh kamu merasa itu persisnya di mana, di Bandung? Itu di Bandung. Di Bandung. Dulu waktu tahun 2017 itu saya kerja di Bandung di salah satu pabrik, Di sana itu sebelumnya biasa-biasa saja sih. Biasa-biasa berjalan secara lancar. Cuman setelah 1 bulan setengahan ada temen yang memang ngajak buat nongkrong Oke, malam-malam. malam-malam. Soalnya kita kan 2 shift ya kerjanya. Iya, oke. Kerjanya 2 shift. Jadi pulang Kebetulan kerja nongkrong. betul. Pulang kerja jam 10 kita nongkrong di salah satu tempat Angkringan gitu lah ya. angkringan, betul, di Janan. Kita tuh pulang jam Kamu 1-an. kayak gitu-gitu merinding. Ya, Iya sih mulai. Jangan Karena gitu aku deh. menceritakan Jangan gitu. langsung merinding. memang yang pernah Terus? terjadi itu emang Iya. merasa kayak ini ya. Terus Nah, pulangnya itu melewati tempat kerja. Di tempat kerja itu ada satpam yang memang sedang berjaga malam itu. Oke. Jam 11 jam 1-an, jam 1. jam 1 malam udah pulang udah dari lewat sana. dari tengah malam ya itu ya. Pulang dari sana kita biasalah menyapa teman Si satpam itu. si satpam tersebut. Nah, karena saya mungkin aku nggak tahu ya dia menghiraukan atau dia tahu aku sapa atau enggak. Soalnya pas kita lewat kita klaksonin nih pakai motor, kan pakai motor, kita bertiga, satu motor nih, bertiga. Oh, bertiga, kamu tigaan sama teman-teman kamu. Nah, Cabe-cabean dong ya. Malam-malam naik motor tiga. Capek-capek. Terang-terangan. kita klaksonin. Dia tuh lagi duduk kayak dulu kan waktu ML masih awal-awal ya. Mobile Legends. Mobile Legends masih booming-boomingnya. Mungkin dia masih main kayak gitu. Kita klaksonin sambil melambaikan tangan. Kita bilang, "Pak," gitu. Mungkin aku nggak tahu dia tahu atau enggak. Kita biasa aja langsung pulang. Nah, teman aku yang bawa motor itu pulang kembali. Nah, di situ teh aku tinggal berdua sama teman. Oh, yang itu. Yang satunya pulang bawa motor. Jadi kan aku satu kosan berdua nih. Di kosan itu berdua. Nah, tiba-tiba kita kan nggak langsung tidur ya, habis beres-beres bersih-bersih, nggak langsung tidur. Setelah itu sekiranya setengah 2 atau jam 2. Pertama aku dulu yang merasakan mendengarkan ada yang nangis. Cewek. Cewek
ada yang nangis cewek itu sekali. Bukan anak kecil tapi. Enggak sih, lebih ke cewek dewasa kayak gitu. Dewasa. Suaranya dekat atau jauh? Suaranya itu kayak keras tapi lama-lama rendah hilang gitu. Oh, gitu. Ini kan biasanya kalau yang kayak gitu kalau suaranya kayak deket itu jauh. Iya, kalau Hmm. jauh Enggak, dekat berarti. gitu. Mungkin kemungkinan ada itu dari jauh ke dekat ya. Oh iya, bisa jadi. Dasarnya makin lama makin Itu hilang. Iya, itu, dari by the way, keras ke- yang si pabrik kamu itu kondisi jalannya emang sepi gitu. Kalau malam memang Gimana? sepi. Kalau malam memang sepi karena di pinggir-pinggirnya memang pabrik dan masih pohon-pohon gede masih. Oh, jadi itu deretan pabrik semua Hmm. ya. Oke. Nah pas itu teman saya yang satunya lagi tuh nggak ngedenger yang tangisan pertama itu, Ah, nggak ngedengerin. Tiba-tiba kan dia lagi mainin handphone musik kayak gitulah, kayak IG kan suka ada suara-suaranya Video-videonya, gitu, semua. video-videonya. Dia matiin lah, kita hening beberapa saat, suara itu terdengar lagi si teman kamu ngedengerin. dan dia nggak ngedengerin. Terus? Oh iya dek, katanya aku juga denger nih. Tapi kan kita berpikir positif lah karena kita tinggal di pemukiman yang Padat lumayan penduduk. padat penduduk. Bisa jadi tetangga lagi Tetangga sakit lagi hati. mungkin Ya, lagi berantem galau. kali ya. Iya. Heeh. Jadi kita nggak terlalu memusingkan itu tentang hal-hal yang negatif lah ya, karena udah positifnya. Mereka ada yang menangis di tetangga sebelah. Ah, akhirnya. Di hari kedua, tangisan itu terjadi kembali Di malam yang sama. di malam berikutnya, Malam di malam berikutnya. kedua, tapi di jam yang sama, Sekitar jam setengah 2. Jam di sekitar jam setengah 1 sampai setengah 2 sih rate-nya. Oh. 1 jam. Ya itu enggak 1 jam, cuman 2 Muncul tangisannya itu sekitar Muncul jam tangisannya segitu, itu. tengah malam Hmm. banget dong ya. tengah malam banget. Karena kita kan nggak langsung tidur ya, nggak bisa tidur langsung masih siang itu udah tidur. Kita tidurnya di atas jam 1, jam 2, jadi masih mainin handphone atau masih main-main. Tangisan itu terjadi kembali karena kita juga penasaran ya. Kita tanya emang ke temen-temen yang tetangga sebelah, nanyain dengar atau enggak gitu kan. Dengar atau enggak? Dia bilang enggak sih, enggak ngedengerin, cuman Ya. kayak dia juga bilangnya Kayak keeng meren gitu ya. enggak sih, dia nggak ngerasain gitu. Yang ngerasain ada aneh-aneh. Cuman dia kayak bilangnya, oh mungkin tetangga sebelah. Mhm. Tapi aku sama teman aku berpikirnya kalau tetangga sebelah kenapa menangisnya secara berturut-turut Di nih jam yang sama di pula. jam sama pula. Itu terjadi setiap hari. Selama 3 bulan. Ya, kalau untuk tangisan itu masih terjadi setiap hari. Cuman kalau pas di malam minggu tangisan itu ada, cuman ada tambahannya juga. Tambahan apa maksudnya? Singkoknya. Tambahannya juga enggak. Pertama itu karena kita nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa? memperhatikan, Nggak terlalu nggak- memperdulikan, Oh, ya, kita betul. nggak terlalu memperdulikan. Jadi pas malam minggu pertama itu kita sedang tidur. Hmm. Aku ada yang mijit. Wow. Aku dipijit. Pijitin. Aku dipijit lagi tidur, aku ngerasa dipijit. Dipijit memang di kepala. Awalnya enak biasa aja lah. Hah. Ada yang mijit gitu Ada yang kan. mijit. Iya. Terus kamu lihat itu pasti kukunya, tangan kukunya panjang. Aku nggak lihat sih. Soalnya dia Tangannya abu-abu pasti. Wow. Kayak terus Sih, mengerikan sekali ya kalau benar, kelihatan kalau gitu. Dia mijit dari atas kepala. Emang ya dia dibiarin aja lah, enak ini gitu kan. Enak. Tapi lama-lama kena kayak mijit mata gini, mijit mata kayak gini. mata. Ya, kayak mijit mata kayak gitu. Tapi bisa muka mata nggak sih kita? Nah, setelah itu kan aku panik ya. Iya. Kok mijit kena mata gitu. Takutnya tiba-tiba mulai kan sadar gitu ya kamu. kok aneh gitu kan. Takutnya ada sesuatu apa gitu kan. Saya bangun lah. Saya bangun. Saya cuma baru dari tidur baring, bangun langsung duduk. Itu mata saya nggak bisa langsung terbuka. Kayak ketutup gitu, kayak Kayak dirapat. kayak rapet sampai ku baca-baca sambil nyender ke tembok. Saya bangun tidur karena pusing juga kan, langsung sekaligus bangun. Nyakalikeun gitu lah Betul. kalau kata orang Sunda mah. Aku nyender ke tembok. Di tembok kayak sambil baca-baca udah keringetan, udah kayak ngos-ngosan, nggak tahu kenapa gitu, tiba-tiba ngos-ngosan. Beberapa saat kemudian bisa mata saya terbuka. Berapa menit itu? Kalau di rate menit bisa 3 sampai 5 menit mungkin ya. Ya Allah itu Lumayan. lama Karena aku banget. juga sampai keringetan, itu sampai teh ngos-ngosan. rapat.
Iya, kayak aku Apa juga tuh? kayak Nggak bisa banget dibuka gitu, membuka nggak bisa. iya nggak bisa. Kayak aku dibuka. Tapi kamu nggak kena erup gitu kalau kata itu mah ketindihan. Kalau ketindihan gitu kan lebih ke ngap lagi tidur ya. Ah. Kalau ini enggak, aku bisa ngangkat badan. Aku bisa ngangkat badan, cuman nggak bisa buka mata doang. Terus Setelah itu karena aku nggak mau tidur lagi ke arah sana kan, takutnya mungkin ada lagi. jadi kamu pindah kepalanya. Pindah aku kepalanya jadi ke kaki. Nah. Di kaki. Jadi kayak teman aku kakinya ke barat nih. Aku jadi kepalanya yang di barat gitu. Oke. Setelah pagi aku dengar teman aku nanya, "Dek, kenapa tidur kamu jadi pindah posisi?" Tadinya aku nggak mau cerita. Lama-lama teman aku pun jadi kayak apa ya? Kayak berpikir, kayak merenung kayak gitu. Aku tanya, merasa mungkin ya. aku tanya, "Kamu kenapa?" gitu kan. "Kenapa?" "Enggak, Dek, semalam aku ngedenger suara seorang cewek pas buka mata, lagi tidur. Pas buka mata katanya wajahnya itu di wajah dia gitu kan. Jadi kayak tatap-tatapan gitu. Saling menatap. Kayak di film-film ya. Dilihat kata dia Terus rambutnya panjang. wajahnya nggak tahu, nggak nanyain rambut sih, jadi kayak dia lebih ke fokus kayak matanya merah tapi lebih ke dalam. Terus si mukanya itu kayak habis kebakar katanya. Ya ampun, serem banget. Dan aku pun langsung cerita dong kenapa aku pindah posisi. Dan itu yang membuat aku ngerasa kok aneh gitu ya. Tiba-tiba barengan di malam yang sama kayak gitu. Terus karena kita juga cerita-cerita lah di tempat kerja kayak gitu. Katanya memang ada yang ikut dari salah satu penghuni sana. Itu kan kamu beberapa bulan ya digituin. Itu setiap malam kayak gitu dong ya? Kalau setiap malam kayak tangisan itu setiap malam dengan rate yang jam yang sama antara setengah satu sampai setengah dua. Dan itu nadanya bukan nadanya sih. Jadi kayak dua kali. Kayak nangis. Terus Berhenti sejenak, tiba-tiba ada lagi. Tapi kayak ke bawah gitu suaranya. ngagenggeik gitu ya. Mungkin ya lebih ke gitu. Kayaknya nyeri hatean meren. Dan itu kayak karena kan di kosan saya itu papan buat tangga gitu pakai papan ya. Jadi kalau ada yang naik itu kan kedengeran. Kayak duk duk. Itu kedengeran kayak wah, kata teman saya itu kan ada temennya yang sebelah tetangga kosan. Mungkin si ini udah pulang nih. Suruh masuk aja, cina kita makan bareng. Tapi pas dilihat ke luar nggak ada siapa-siapa. Terus Dan kita juga udah nggak ini lagi. Ada lagi suara itu di malam yang sama itu. Dilihat lagi nggak ada siapa-siapa. Mungkin di bawah. Pas kita ke bawah, di bawah masih digembok dong. Jadi kamarnya itu kan pakai kayak gembok gitu. Jadi kan kalau nggak ada orang kelihatan. Di dalam itu nggak ada orang. Semua kamar itu digembok dan nggak ada orang sama sekali. tapi ada suara yang jalan. Ada yang naik. Dan itu terjadi kalau untuk kayak gangguan-gangguan itu di hari Minggu. Karena saya pun nggak ngerasa kan kalau yang lain, teman-teman yang lain Jumat ya, malam Itu Jumat. mungkin karena kamu ketemu pas kamu itu nongkrong itu kamu malam Minggu. Enggak. Hari apa? Itu kayak hari Rabu kalau nggak salah, hari Rabu kan. Enggak malam Minggu karena nggak terlalu rame. Kan kalau Minggu pasti rame, malam Minggu pasti rame. Dan itu yang bikin kaget, kenapa nggak malam Jumat? Ini malam Minggu. Ini di malam Minggu. Itu terjadi setiap minggu. Setiap minggu itu nggak hanya tangisan doang gitu, tapi ada sesuatu yang kayak suara tangga, suara ada yang ngetuk-ngetuk pintu. Sampai ngetuk-ngetuk pintu. Betul itu. Tapi kalau dia nampakin diri secara jelas gitu banget mah enggak. Kalau aku sih belum pernah. Cuma Alhamdulillah, temennya jangan doang sampai. yang pas lagi tatap-tatap. Ya itu temen aku memang ngelihat kayak langsung di depan mukanya dia. Jadi kamu pernah nggak pas lagi tidur terus selimut kamu ditarik gitu sama dia? Enggak, cuman waktu itu pernah kayak kan di kamar sebelahnya itu ada yang kosong, itu lebih gede. Kamarnya. Lebih gede karena kita berdua, jadi kita pengen pindah ke kamar yang lebih gede. Kita pindah ke sana. Kita ngerasa pas kita nungguin si tangisan itu kembali datang. Ditungguin, nggak
nggak ada. Tapi pas mau setengah 2 tangisan itu nggak ada dong, tapi ketawa. Oh my god, langsung ketawa. Langsung berubah jadi ketawa. Kayaknya Ketawa. dia ngetawain deh. Ini Dengan nungguin ya. kayaknya ya. Dengan nada dan rate waktu yang sama. Jadi kayak Kenapa kamu bisa betah beberapa bulan bertahan dengan situasi kayak gitu? karena mungkin satu di situ murah ya, kosannya murah. Kosannya murah, nggak terlalu jauh juga dari pekerjaan. Karena kita dulu memang kesini nggak langsung bawa motor. Jadi kita memang bisa diakses dengan jalan kaki dulu. Dan di sana pun malah gangguannya lebih parah. Di mana maksudnya? Di kamar yang sebelahnya. Oh, apa yang lebih waktu gede? pindah Yang lebih gede. kamar. Iya. ampun, Jadi kan yang kamar sebelah yang satunya lagi yang pertama memang tangisan ya, terdengarnya tangisan. Kalau yang ini udah jadi ketawa. Dan ketika berarti dia udah beradaptasi dengan kalian ya, jadi bisa tertawa mungkin. nggak tahu mungkin itu, cuma nggak Mungkin tahu kayaknya ngetawain mereka karena Takut-takutan. karena mungkin energinya lebih kuat di sana mungkin. Karena dari gangguannya juga kayak banyak di sana. Apa itu makhluk yang itu cuma satu atau ada beberapa? Ya, Kalau aku sih nggak tahu ya. Cuman memang aku ngerasa memang lebih kuat aja si gangguan mereka. Kayak yang lebih jelasnya itu kita lagi tidur. Biasa kan kalau tidur dimatiin ya lampunya. Tiba-tiba lagi tengah malam gitu. Dingin nih kepala. karena ada yang niup gitu. Enggak, di kepala itu kan ada kipas angin. Ada kipas angin. Si kipas anginnya itu nyala Sendiri. mungkin. Mungkin karena kita pas nyalain lampu si kipas anginnya itu yang kayak mau mati gitu, yang kayak baru dimatiin. Oh, iya, iya. Jadi lebih muternya pelan. Iya, kayak pelan kayak gitu. Tapi kan kalau kita pikirnya ini kipas angin koslet nih. Colokannya pasti nyolok ke stop kontaknya. Ini enggak dong. Enggak nyolok. Pas enggak nyolok. Berarti kayak ada energi yang menggerakkan itu gitu ya. Oh, terus pernah sempat gak nanya misalnya ke yang punya kosannya, sebenarnya dulu ada apa gak gitu di sini? Sebelumnya pun saya nggak pernah ngerasain apapun. Tapi semenjak Tapi semenjak itu pernah gak nanya gitu sama yang punya Kalau kosan? nanya enggak sih, soalnya kan takutnya malah jadi kesinggung ya yang punya kosannya. Cuman memang yang aku rasain sebelum aku jalan malam itu selama 1,5 bulanan itu saya nggak pernah ngerasain apapun di sana. terus Jadi masih aman-aman. pas kamu berdua sama teman kamu, barulah gitu. Bukan kayak berdua, kayak udah jalan dari situ. Oh. Soalnya kan kalau waktu berdua juga memang ada rate waktu itu. Cuman di situ pun aku nggak pernah ngerasain apapun. Karena kayak Tapi pulang- kenapa sih kamu tuh kayak nggak langsung mencari bantuan? Kalau misalnya kayak aku sendiri kan, kalau misalnya udah di atau ketempelan kayak gitu ya, istilahnya tuh kayak ketempelan di sini itu. Kalau aku pasti minta tolong sama orang atau sama teman yang ngerti hal itu untuk supaya dia langsung diusir gitu dari tempat itu. Kenapa kamu sampai kayak berani berbulan-bulan Iya. gitu? Karena mungkin awalnya aku nggak terlalu percaya hal begitu. Oh, kamu mencoba berdamai dengan keadaan. Betul. Gitu. Kayak ngapain sih kita harus tanya-tanya orang buat ngobatin kita, padahal kita nggak gimana takutnya jadi apa ya, jadi musyrik ya. Ya udahlah, kita mah mintanya sama Allah aja gitu dari awal itu. Cuman pas kesini memang Makin menjadi-jadi. menjadi. Oke. Kita juga lagi nonton nih. Itu lagi nonton, kita yang kelihatan berdua nih. Kita lagi nonton. Aku nonton lagi di depan nih, di depan, terus teman aku nontonnya di belakang. Di depan TV itu ada roti. Si roti. Untuk sarapan. Itu kan udah malam-malam lah. Kita lagi nonton. Ada roti satu. Nah si roti itu tiba-tiba salto dong gitu balik. Nanti dia Oh my bisa God, kok bisa sih? salto. Itu Tapi juga nggak nggak tahu juga dong. sih kalau Maksudnya dia salto. kan kalau jatuh dari meja ke lantai ya masih oke lah ya, Iya. gitu mungkin kesenggol apa. Kenapa bisa salto kayak yang Ini alungkan enggak, ini soalnya kan dulu TV-nya itu di bawah lantai ya, satu lantai lah satu. Oh. Jadi si rotinya juga di lantai. Oh. Kalau si rotinya emang kena kayak cicak, itu kan kalau enggak cuman jatuhnya sebelah doang gitu kan, jatuh sebelah doang. Ini bisa puter balik. Yang gulitik. Iya. kayak ayat segala numalikeun gitu. Nah gitu. Aku juga langsung loncat ke belakang terus tanya,
kamu lihat gak? Ya aku lihat. Terus, Dia cuma tatap-tatapan doang. Habis kayak gitu kalian ya cuek-cuek aja gimana? Nggak tahu karena temen aku yang itu memang lebih ke kayak nggak tahu berani, nggak tahu bodo amat. Jadi aku juga ke bawah kayak ya udahlah gitu, santai aja. Kalau aku masih pasti takut Langsung sih. pindah ya, Langsung nyari pindah. kosan baru. Kalau nggak pindah juga pasti aku minta tolong sama orang yang ngerti dengan hal-hal yang bisa kayak gitu supaya minta dibersihkan aja gitu Dibersihin. kayak gitu. area Cuma aku sih nggak terlalu apa ya. Memang dulu nggak terlalu percaya sama hal begitu. Cuman setelah kejadian itu mungkin kamu Jadi lebih ini. terus itu kelanjutannya gimana? Masih atau langsung kamu pindah? Saya atau gimana? masih di situ, cuman karena kayak abis kita kan masih trending ya di pabrik tersebut, jadi kan gajinya masih standar lah, masih kurang. Cuman pas ke 4 bulan itu kan udah gaji normal ya, udah gajinya udah nambah, udah naik. Kita pindah ke kosan yang baru, dan di kosan baru alhamdulillah sih aman-aman aja. Terus kamu itu kenapa bisa yakin kalau itu ngikut dari tempat yang pabrik itu yang pas kamu klakson? Karena kita pernah cerita ke teman-teman yang Yang di ngerti, pabrik, dan itu ada satu orang yang memang mengerti hal tersebut, katanya memang dari sini. mungkin karena waktu Ngelambain tangan, betul, kayak ngajak mungkin iya, ya. kayak yang ayo mungkin dikiranya jadi ngikut kali. Iya, cuman kayak aku juga apa ya, karena emang ada yang dituju gitu kan, menyapa juga. Iya, Aku juga enggak bukan bermaksud ke makhluk yang tidak kita lihat gitu kan. betul. Tapi sih udah pindah dari kosan tersebut, alhamdulillah aman, nggak ngikut lagi. Itu terjadi selama 3 bulan berturut-turut saya mendengar tangisan dan tertawa tersebut. Ya kok bisa kuat sih? Karena mungkin Dikuat-kuatin. iya sih, kayak dikuat-kuatin, lumayan lah. Soalnya dari rate Malam. kosan yang lain kan di kota Bandung dengan harga yang 500.000 ke atas, dan di sana cuma 250.000 berdua gitu kan. Berdua lagi ya, Berdua, dan lumayan agak gede walaupun semi permanen kayak gitu. Tapi setelah kamu bertanya-tanya itu si sosok makhluk itu katanya seperti apa? Kunti atau apa? Yes, katanya seperti itu. Wanita itu. Wanita jelek ya. Betul. Ih, jelek-jelek, jangan langsung dia kesinggung. Tapi di situ pun, di pabriknya pun memang saya merasakan beberapa kali terasa Di pabriknya pun. di pabriknya pun. Jadi gak cuman si wanita itu penuh masih banyak juga makhluk-makhluk. Mungkin dari pabriknya ya yang banyak. Oh, di dalam pabriknya banyak. Di dalam Jadi pabriknya. kalau si wanita itu di sebelah mananya? Di pohon atau di mana? Katanya sih yang di pohon di depan pabriknya. Oh, jadi depan pabrik ada pohon dan wanita itu mendiami pohon itu gitu. Kemungkinan. Saya juga kurang paham sih, mungkin seperti itu. Cuman kalau di pabriknya juga saya sering lah kayak melihat kayak bayangan mah udah sering. Kalau di tempat yang kayak gitu sih emang biasanya emang banyak. Terus kalau misalkan kayak wanita jelek gitu emang sukanya emang di pohon kan ya biasanya. Iya. Cuman kenapa ngikutin gitu kan? Suka kali Suka sama kali. kamu. Tapi kenapa harus disukain sama yang begituan gitu kan? Ya bisa jadi. Itu lebih menyeramkan sih. Terus itu secara kamu terlepas dengan dia, apa kamu pindah kosan? Atau biasanya kan kalau yang kayak gitu kalau misalnya kamu pindah kosan atau kemanapun kamu pergi pasti itu ngikut juga sama Ngikutin kamu juga. kan yang ditujunya emang badan kamu bukan tempat kamu biasanya. Cuman mungkin karena memang ada bantuan dari temen yang di pabrik juga. Pas mau pindah dikasih apa gitu, saya juga kurang tahu dikasih bacaan apa. Cuman teman aku yang satunya lagi, yang satu kosan itu sebelum pindah itu kayak apa ya, kayak ngasih petuah gitu. Ini tempat kamu mah di sini gitu. Jangan ngikutin kita gitu. Jadi ngomong ke si itunya. Ya, walaupun saya juga heran gitu, kok dia ngomong sendirian. Kayak gitu. Harus kayak gitu sih biar supaya kita kan lebih mulia ya dari mereka gitu. Ya jangan sampai kayak kita ketakutan sama mereka, kita harus berani. Iya. Harus diajak komunikasi juga gitu. Karena mungkin yang dia inginkan ya
teman, mungkin dia hanya kesepian kan kayak gitu kan, kayak jiwa yang terombang-ambing gitu. Jiwa terombang. Saya juga nggak mau kan berteman gitu sama yang begitu. Tapi setelah itu ke gimana? Kamu jadi kayak sering mengalami kejadian-kejadian aneh lagi atau? Kalau di pabriknya sih sering, cuman kalau ke akunya aku juga nggak terlalu bisa kayak sensitif melihat kayak gitu. Cuman kalau aku ngerasa kayak kalau memang ada sesuatu tiba-tiba kena badan gak enak aja gitu. Merinding atau anget gitu atau gimana? Enggak, jadi malah ke kayak ada pegel, panas gitu. Kayak gitu doang sih. Kalau untuk secara langsung melihat itu jarang. Tapi kayak kalau kayak apa? Kayak bayangan kayak gitu mah sering juga sih. Benda jatuh paling yang kayak gitu. Benda jatuh, suara-suara sih lebih sering suara-suara. Tapi biasanya yang kayak yang sering kamu lihat itu bayangan-bayangannya yang kayak berbentuk perempuan atau berbentuk yang tinggi besar atau yang mungkin yang diikat-ikat gitu atau jangan sampai sih kalau yang diikat-ikat. Saya kalau nonton film-film horor yang diikat-ikat itu mah aku mah nggak sanggup. Kenapa lebih takut? Kenapa lebih takut gitu? Iya. Anak-anak kecil sering nggak? Kalau itu enggak sih, kayak bayangan-bayangan perempuan sih, kayak bayangannya doang, kayak bayangan. Tapi kemarin sih masih baru-baru pas saya setelah pandemi corona ini kan, karena stop dulu dari kosan, karena sayang kan 2 atau 3 bulan kita lockdown dulu nggak kerja. Jadi aku pulang dulu ke Garut. Setelah itu cari kosan lagi dan dapat kosan yang baru. Dari kosan baru itu memang itu pagi-pagi sih, pagi-pagi di ujung kasur kayak ada cowok besar tapi hitam, itu kayak lagi duduk kayak gini aja, merhatiin kamu. Nggak memerhatikan, soalnya kan kayak berseberangan gitu, jadi kayak di pinggirnya dia, tapi dia yang kayak lagi begini aja. Ya ampun, serem banget ya. Awalnya itu pas abis mandi mau berangkat kerja, saya kan mau jemurin anduk dulu ke kamar mandi. Pas mau tutup pintu kamar kayak gini, set, aku ngeliat ada gitu. Cuman pas dibuka lagi nggak ada. Nah, kamu punya itu nggak sih? Kamu kayak punya benda-benda yang kamu keramatkan? Iya, barangkali ada kan Enggak yang sih. kayak gitu. Dan dari awal pun aku kan nggak terlalu percaya sama begituan, jadi aku nggak punya pegangan yang kayak gitu. Tapi kalau berdoa suka. Ya kalau berdoa kan memang diwajibkan ya. Tapi kalau untuk pegangan-pegangan saya juga kurang paham lah kalau begituan. Tapi setelah pindah kosan itu kamu nggak pernah dengerin lagi yang nangis gitu? Kalau yang nangis alhamdulillah tidak, jangan sampai. Yang mijit-mijit nggak ada lagi. Jangan sampai. Tapi kan enak dipijitin. Ya awalnya enak gitu, cuman saya juga pas yang waktu itu mijit-mijit ke mata. Takutnya kan kayak pernah baca-baca gitu kan, kalau ada yang mau buka-buka mata batin biar bisa melihat sesuatu yang itu kan dari diusap-usap mata kayak gitu kan, saya takut. Takut tiba-tiba pas buka bisa mata ngeliat. bisa Tapi dilihat. kan nggak apa-apa, bahkan kalau misalnya dia ngasih ilmu ke kamu. Ngasih ilmu gimana? Ngasih ilmu. Enggak lah, cukup lah ilmu yang biasa aja sih, jangan sampai Ilmu yang begitu. didapatkan dari Betul. Tapi kalau kamu sendiri punya keinginan nggak untuk bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang seperti itu? Belum sih, belum dikasih ini. Cuman kayak kalau sekarang juga sih karena udah terbiasa dengan begituan, saya udah mulai percaya ada. Cuman jadi, tapi kalau takut sih enggak. Cuman takutnya itu kayak takut menempel, tapi aku nggak bisa nggak bisa mengusirnya lagi gitu. Kayak dia udah misalnya kayak amit-amitnya gitu, kita kesurupan terus kita nggak bisa, kita lagi sendirian terus kita kesurupan, kita nggak bisa ngusir itu, jadi kan bahaya juga ya buat kita. Tapi ini yang kayak dulu juga kayak ngikutin ke kosan itu juga kan serem. Aku juga nggak bisa ngusir dia buat balik lagi. Nah kalau itu kan tadi cerita dari drama ya. Kalau misalkan Meci pernah nggak sih ngalamin hal-hal mistis kayak gitu? Kalau aku pernah waktu dulu kan aku kasir ya, jaga di sebuah toko gitu. Terus kan ada pinggir pintu tuh ada tempat sampah yang bisa gitu buka-buka tutup gitu. Aku lagi diam, tiba-tiba si tempat sampahnya tuh kayak gini-gini ya ngebuka. Itu Tapi kejadiannya nggak ada, malam. si pintunya tuh nutup siang-siang. Siang-siang. Wow. Siang-siang. Si pintunya tuh nutup.
Gak mungkin dong kalau angin misalnya angin dari lewat pintu gitu Iya, kan iya. gak ada angin ya, tapi dia gini-ginian lama, cukup lama gitu. Wow. Lama banget bener. Itu siang sekitar jam berapa? Itu tuh yang gigit Sekitar banget jam- port, no? Kayak ini Itu tempat loh, sampah. tempat sampah gerak jadi sendiri. ngebuka gitu tuh. Kan kalau Oh, misalnya Yang suka tutupnya. tutupnya yang gerak-gerak gitu. Padahal itu sebelumnya nggak ada orang yang masukin sampah ke situ. Gak ada, emang lagi pada diem, 2 orang kan yang jaga. Lagi pada diem, tiba-tiba tempat-tempatnya gitu-gitu, ya otomatis kita langsung kabur dong. Itu sekitar jam berapa? Jam 12, sekitar jam segitu. Siang. Tengah poe ereng-erengan Siang, wow. ya. Kalau Mas Zul sendiri pernah nggak sih? Kalau aku sih sebenarnya orangnya agak-agak gimana ya? Kayak agak-agak sok berani juga. Tapi kamu sensitif gak sih, Mas? Kalau dibilang sensitif mungkin nggak sensitif banget ya. Tapi kalau aku nggak melihat aku nggak terlalu bisa juga. Cuman pas saat itu aku nonton film horor maraton. Film horor maraton pas lagi libur hari Sabtu itu kalau nggak salah. Nonton film horor maraton. Horor Indonesia atau luar? Horor apa ya? Indonesia. Indonesia. Terus aku lanjutin nonton di kayak YouTube yang misteri gitu, yang kayak kesurupan gitu. Terus aku mikir kayaknya aku seru deh kalau misalkan aku bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk Seperti itu. mistis itu seperti itu, kayaknya aku langsung dalam hati tuh kayak ada ketertarikan kayak gitu kan, ketertarikan. Nah, pas pada saat itu jam berapa ya, abis Isya mungkin di stop dulu nontonnya sama teman dan aku pergi ngelondri ke daerah Sukajadi. Ke daerah Sukajadi Bandung, laundry pakaian. Nah, abis itu kan melewat ke salah satu rumah sakit yang kita tahu lah daerah situ ya, rumah sakit. Nah, pas aku liatin, aku nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba mataku kayak langsung tertuju pada rumah sakit itu sambil bawa motor kayak, lah ini kok rumah sakit kok kayak mencekam gitu, kayak aneh, kayak nggak seperti biasanya. Itu 8:30 mungkin ya, kayak 8:30. Nah, pas aku nyampe kosan kan, terus teman-teman bilang, Jul, ayo lanjutin nontonnya, nonton yang tadi yang misteri. Oke, ayo lanjut, kataku nonton. Nah, pas aku nonton tuh ada sekitar 4 orang. 4 orang. Teman-teman kosan. Teman-teman kosan 4 orang di koridor kos-kosan, nontonnya ya di tengah-tengah, di kamar. Nah, di samping tangga, pas aku lihat tuh kayak aura-auranya tuh udah mulai beda, kayak ada mencekam-cekam gitu. Gak seperti malam kemarin. Gak seperti biasa, jadi kayak tiis-tiis menutup arah ruguh gitu. Nah, terus pas aku lihat sama ujung mata di tangga kayak ada yang merangkak. Oh my god. Wow. Ada yang merangkak terus aku langsung dalam hati, aduh ini mah ada yang datang. Dalam hati aku nggak ngomong sama teman-teman, aduh ini kayaknya pasti ada yang datang dalam hati saya. Terus tiba-tiba teman aku yang satu langsung dia pulang, dia kan nggak ngekos di situ, cuman kayak mampir pulang udah malam. Nah, yang satunya lagi tiba-tiba masuk kamar dia, tapi dia tuh nggak cerita, takut aku udah cerita. Dan yang terakhir pun ikut ke kamar, dan yang terakhir aku beres-beres laptop gitu bekas nonton ya, beres-beres kayak gitu nonton. Nah, pas udah masuk kamar, aku kayak cuci muka, terus mau ganti baju, mau tidur. Pas ganti baju gitu, kayak pas ini mata ketutup, kayak ngelihat sosok yang rambutnya nutupin wajah segini. Wow. Tapi itu nggak tahu, itu kayaknya bukan perempuan, tapi kayak rambutnya panjang, nutupin matanya kelihatan sebelah gini, terus kayak emo gitu ya? Kayak emo gitu panjang, kukunya juga panjang, terus dia posisinya kayak lagi gimana, kayak gitu nih, kayak kelabang gitu sih, kayak mau merangkak gitu. Iya. Oke. Nah, kayak gitu kan. Oh my Hmm. god, kata langsung dalam hati, ada sesuatu nih di sini. Aku langsung ngerasa kayak gitu. Kalau aku nggak kayak kamu langsung cuek aja. Kalau aku mah orangnya langsung penasaran apa ini. Aku cari. Dan pada saat itu aku ngerasa dia diamnya di pintu kamar mandi kan. Kalau kosan aku langsung ada kamar mandinya kan. Nah, kayak dia tuh kayak ada diam di pintu kamar mandi di samping kasur. Aku sampai nggak berani buat tidur di kasur. Karena soalnya dia tuh kayak matanya tuh kayak langsung menatap, memperhatikan aku. Aku langsung nonton, diem. Aku baca-baca sebisa-bisa aku ya. Baca-baca kayak ayat kursi, surat Anas, Al-Falaq yang kayak gitu-gitu. Ikhlas aku baca semuanya, Al-Fatihah.
Dan itu kayak aku udah nggak bisa berdamai dengan keadaan karena pada saat itu merindingnya udah kayak bener-bener banget merinding. Kayak dia tuh kayak udah pengen masuk ke sini kan, kayak merindingnya kalau misalnya aku pernah nonton yang acara uji nyali, tanda-tanda kalau misalkan mau kesurupan itu kalau misalnya kamu udah merinding yang bener-bener merinding, itu katanya si itu pengen mau masuk ke sana kamu. Gitu. Tapi maaf nih Mas, waktu yang merangkak dari tangga itu kelihatan nggak sih apa cuman kayak bayangan aja? Kelihatan sama ujung mata tuh gitu nih, kayak sekelebat tapi ngerangkak. Jadi kayak nggak berbentuk tapi kayak ada gitu. Kayak laba-laba gitu nggak sih? Enggak laba-laba. Kalau kayak di film kayak gitu. Yang kayak film apa? Kayak gitu? Spider-Man. Ya. Gitu. Terus oh my god, ini kayaknya ini nggak bisa berdamai dan harus diusir. Langsung lah aku chat teman aku yang katanya bisa dia karena dia pernah cerita. Aku chat WA teman aku gini, dia cewek ya, cewek udah tidur belum, kata aku. Belum, kenapa? Tolong dong, gue ketakutan, kata aku. Ketakutan kenapa? Ada yang datang, kata aku. Ada yang datang gimana? Wait, nah, sebentar. Ya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba kayak gini, aku merinding udah nggak kuat, kata aku takut banget kan. Pas udah gitu dia bilang, tadi kamu pergi dari mana? Enggak kemana-mana kok, aku lupa ya, kamu tadi pergi dari mana? Enggak kemana-mana, kata aku. Yang rumah sakit. Gitu. Nah udah gitu kan, terus gitu, kamu ngelewatin jembatan nggak atau rel kereta api nggak? Kalau teman aku kan biasanya kalau rel kereta api kan emang banyak kayak itu kecelakaan. Teman aku nyekannya dari kereta api, enggak kok, aku nggak lewat jembatan atau rel kereta api. Terus aku mikir, oh iya tadi aku ngelewatin rumah sakit itu, oke fix itu dari sana, kata dia. Bentar aku gambarin dulu. Temen aku langsung temen aku ngegambar di kertas catatannya dia yang kecil itu, terusan gini, terus dia kirim ke aku, bentuknya kayak gini bukan, bener banget dong, rambutnya kayak gini, terus kukunya panjang, kakinya yang satu ke bawah, yang satu kayak menekuk gini, terus ini kayak mau menekuk. Fix banget, itu bener banget mirip kayak gitu ya. Tapi itu video callan atau di foto kayak WA-an dikirim. Tapi kok dia pinter ya bisa iya, gitu hebat ya. Makanya aku juga tertarik pengen bisa yang kayak gitu, tapi kayaknya belum keilmuan ya kalau sama aku. Nah, kayaknya temennya perlu dikenalin nih. Perlu dikenalin ya, mungkin sometime sometime butuh ya, gitu kan. Kontak mantan di sini. Temen aku bisa kayak gitu, terus dia bilang kayak gini, oke, biar itu dia katanya nggak mau pergi, dia udah tertarik sama kamu katanya. Oh my god dong, kalau gitu gue nggak bisa, kalau kayak gitu gue nggak mau kan, kalau bisa ditempel kayak gitu. Ya udah kamu terus baca-baca, jangan kosong, jangan mikir kemana-mana. Aku mau coba mediasi sama dia, terus aku mau panggil dia ke kamarku, kata dia. Wow, dipanggil dong bener. Kita kayak dipanggil. Kita pengen musir dan manggil ya. Nah si sosok itu tuh dipanggil dan setengahnya tuh kayak mungkin 3/4 dipanggil ke dia dan 1/4 itu masih ada di depan aku, nah gitu. Terus aku nanya, kan kayak di kamar aku tuh kayak ada satu sosok juga ya, perempuan yang biasa suka ikut sama aku, perempuan. Nah biasanya kalau ada makhluk-makhluk yang mau deketin sama aku, sama dia di apa sih? Dihalau biar gak deket sama aku. Terus aku nanya ke temen aku, kenapa biasanya aku manggilnya si Nyai ya. Biasanya si Nyai itu kalau ada makhluk-makhluk yang mau deketin aku, biasanya dia ngusir. Terus dia sekarang kemana kok dia nggak ngehalau. Dia ada kok di pojok, kata dia, karena ilmunya si hantu yang baru datang itu lebih tinggi, jadi si Nyai lebih besar gitu ya. Kayak gitu, jadi itu kayak sejenis genderuwo gitu lah mungkin ya, soalnya kukunya juga panjang gitu. Terus pas itu udah dipanggil sama temen aku, temen aku bilang, gila ini parah, lebih menakutkan seperti yang aku bayangkan. Itu merinding aku. Udah banget gitu. Merasa merinding. Oh my god, terus gimana? Kamu harus ngelawan, harus baca-baca, harus bisa mungkin. Dan aku mulai kayak mengontrol emosi aku sendiri. Terus aku sambil mata aku ke TV. Dan karena aku nggak berani deketin, menatap ke belakang, nggak berani tidur. Aku sambil kayak tangan aku ke belakang diginiin, aku ngomong hampura, maaf kalau misalkan aku ngeganggu. Aku nggak bermaksud untuk kayak gimana. Tadi aku kesana cuman lewat aja. Kalau misalkan makhluk itu sampai ngikutin ke aku gitu kayak gitu. Mohon maaf banget, aku nggak bermaksud mengganggu atau apa gitu. Jadi karena kita nggak tahu juga ya, nggak ngeliat. Gitu ya mungkin lebih baik pulang aja lah. Aku terus ngomong kayak gitu, aku minta maaf kalau misalnya kayak ganggu gitu. Dan emang kata temen aku, ya udah kamu pikirannya jangan kosong aja. Dan akhirnya itu si makhluk itu
pergi hilang, tapi kata temen aku sempat datang lagi ke situ ke temen aku, ke teman aku karena dia udah tertarik banget sama aku karena dia bilang rasa penasaran aku yang ingin berinteraksi dengan karena mungkin itu. kamu penasaran dengan Iya, teman, jadi dia kayak ketarik kayak gitu ya, kepancing gitu, kayak kepancing. terus sama temen aku langsung lah mungkin nggak ngerti ya kayak di mana di jampe langsung dia pergi lagi dan seketika kondisi badan aku yang tadinya merinding parah langsung normal lagi dan aku langsung bisa tidur kembali dengan aku setel kayak musik apa sih murotal. Aku setel kayak gitu. Terus yang kayak merinding. Tapi itu dalam satu malam. Dalam satu malam karena aku langsung malam action. besoknya? Enggak. Dan paginya aku cerita ke teman-teman aku yang nonton bareng itu. Yang teman-teman yang pulang duluan. Yang pulang duluan. Semalam ngerasain kejadian aneh enggak kata gitu. Mencekam aya nu datang ke kamar orang teh gitu. Oh iya berlakunya emang bener kata teman aku juga, teman-teman aku semuanya merasakan bahwa semua itu beda dan yang pulang duluan pun juga dia udah ngerasain kayak ada sesuatunya itu makanya dia udah ngerasa kayak itu. Oh berarti mana itu pembawaannya ciri kata teman aku, berarti ini kamu yang penyebabnya kayak gini ya aku juga nggak ngerti kan tiba-tiba tapi alhamdulillah bisa diatasin. Kayak malam itu langsung gila mencekam, teman aku juga semuanya merasakan kondisi kamar kosan yang biasanya kayak ada masih kalau kata orang Sunda masih handeteun ya, tiba-tiba jadi mencekam, hening sih ganu di mana gitu. Itu jam 12 sampai jam 12 gitu ya. Mengerikan juga ya sih. Tapi kalau setelah itu kejadian alhamdulillah enggak ada. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jangan sampai lagi. Jangan sampai dah. Nah mungkin kalau untuk cerita misteri dari kita ya cukup segini ya. Kalau misalnya pun teman Nyaung memiliki cerita misteri yang mau di-share sama kita, bisa di-share melalui Instagram @bandungmakuta ya. Bisa dikirim ceritanya atau enggak misalkan DM aja nih Kak kita punya cerita menarik, nanti kita atau mau kasih nomor handphone atau email ya. Yang punya foto-foto atau video-video yang memang yang ada sesuatu yang kita review bersama di sini ya. Mudah-mudahan. Dan thank you banget yang udah dengerin cerita misteri dari kita. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat ya. Kita gak bermaksud menakutin dan ini emang benar-benar pengalaman yang kita alami. Nah, mungkin untuk sesi cerita misteri ini ya dicukupkan sampai di sini. Thank you banget. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe terus. Jangan lupa juga nyalain lonceng. Dan tetap tongkrongin Saung Makuta karena Saung Makuta tongkrongan digital yang ngangenin. Bye. Strong.